Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua sehat, baik, lancar ya teman-teman ya, seperti biasa ya. Iya teman-teman, jadi ini aku posisi di rumah ya. Jadi aku baru balik pulang kerja gitu ya. Jadinya aku bikin satu video monolog sebelum mandi, makan malam dan beres-beres gitu ya, seperti biasa ya. Iya, jadi belakangan ini aku agak susah bikin video atau rekam video maksudnya rekam suara ya di kantor gitu ya teman-teman ya, karena memang posisi lagi padat ya, lagi padat bener-bener padat gitu loh. Jadinya dari pagi orang juga udah pada datang, udah pada kerja gitu ya, jadinya memang nggak bisa gitu. Jadi aku rekamnya itu waktu di rumah aja gitu teman-teman. Iya, jadinya mohon maaf ya kalau agak berisik gitu ya. Iya, jadinya kita kali ini akan bahas tentang ini teman-teman ya. Jadi ini aku udah mau bahas dari dulu, cuma aku lupa ya, karena ini lebih ke arah mungkin inspirasi ya, bukan inspirasi ya, seperti kayak himbauan lah gitu ya. Ya teman-teman, jadi gini teman-teman, aku mau bilang ya ke teman-teman ya, aku sebagai seorang indigo mau menghimbau ya kepada teman-teman ya, melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku ya, kalau teman-teman itu jangan menyakiti orang yang berkebutuhan khusus gitu ya teman-teman ya. Berkebutuhan khusus dalam ini itu adalah, maksud aku ini, arti dari berkebutuhan khusus ini adalah yang orangnya lahir memang sudah ada keterbelakangan mental ya, jadi seperti orang mungkin autis atau sindrom Down atau sindrom yang lain gitu ya. Intinya dia dari lahir memang sudah berkebutuhan khusus, atau memang intinya tidak sempurna lah gitu ya, maksudnya tidak sempurna secara mental gitu. Nah itu teman-teman janganlah ya, maksudnya gini, jangan jahat kepada orang seperti itu gitu. Kenapa teman-teman? Orang seperti itu tuh auranya terang gitu loh teman-teman. Orang yang kayak misalnya orang yang kayak kita ngomong misalnya dia kayak autis atau sindrom Down yang memang sudah dapat dari lahir gitu ya, ya ada masalah di otaknya kira-kira seperti itu ya, itu adalah orang-orang yang auranya terang banget gitu loh teman-teman loh. Bingung deh, nggak tahu kenapa gitu, selalu terang begitu. Kalau nggak terang pun cenderung terang gitu. Aku kan bisa lihat aura orang gitu ya. Jadi aku yakin ya, sesuai dengan keyakinan aku gitu ya, aku yakin tuh orang seperti itu tuh yang berkebutuhan khusus seperti itu tuh sangat diperhatikan oleh Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan tuh sayang gitu loh dengan orang-orang seperti itu. Jadi teman-teman, kita manusia janganlah ya jahat kepada orang seperti itu, menghina dia atau apa gitu. Jangan pernah teman-teman, percaya sama aku teman-teman ya. Orang yang berkebutuhan khusus seperti itu benar-benar auranya terang gitu loh. Bahkan hantu aja nggak ada yang deket, benar-benar nggak ada yang deket gitu loh teman-teman loh. Jadi gini, teman-teman boleh coba ya. Kalau misalnya teman-teman rasa di rumah atau di mana ada hantu, teman-teman bawa deh orang kebutuhan khusus seperti kriteria yang aku bilang gitu ya teman-teman ya. Itu bawa deh, itu benar-benar jamin gak ada hantu-hantunya begitu. Itu bahkan hantu wanita anak kecil di rumah aku yang jadi penunggu di rumah aku aja tuh, ketika ada saudara aku, kan aku ada keluarga besar, itu ada satu yang berkebutuhan khusus ya, yang aku maksud gitu ya. Itu pun ketika datang ke rumah aja itu nggak kelihatan sama sekali loh. Maksudnya penunggu aku yang di lantai 2 itu benar-benar nggak ada gitu teman-teman. Jadi benar-benar kayak mereka pun menghindar gitu loh. Jadi mungkin saking sucinya atau saking disayang Tuhannya gitu sampai kayak gitu loh. Ini aku bicara tentang yang tadi ya, yang memang sudah dari lahir yang ada kebutuhan khusus dalam hal mental begitu ya. Jadi bukan berarti kayak misalnya orang normal tiba-tiba kayak mungkin kena apa gitu sehingga kakinya diamputasi satu atau apa, jadi kita anggap mungkin berkebutuhan khusus juga orang seperti itu kan, atau bilang cacat gitu ya. Enggak, bukan orang seperti itu yang aku maksud gitu ya teman-teman ya. Jadi yang aku maksud ini adalah orang yang sudah berkebutuhan khusus, ada cacat mental dari lahir begitu ya. Nah itu benar-benar deh teman-teman deh, benar-benar deh percaya sama aku ya. Aku nggak akan menyesatkan teman-teman, tidak akan mengajak teman-teman melakukan yang aneh-aneh, enggak gitu ya. Aku mau yang baik gitu ya untuk kita semua, berdasarkan keyakinan, penglihatan dan pengalaman aku gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga boleh perhatikan ya,
saking sayangnya Tuhan kepada mereka ya, mereka biasanya ya hidup biasanya ya, aku nggak bilang semua ya teman-teman ya, yang aku lihat ya umumnya gitu ya, mereka hidup dalam keluarga yang berkecukupan ya. Jadi biasanya banyak anak-anak atau orang-orang yang berduit ya, orang kaya begitu ya, orang yang berkecukupan itu punya anak yang yang berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi aku nggak bilang semua atau apa gitu ya, atau ada unsur kayak unsur apa gitu ya, kayak kan banyak yang bilang ya, banyak orang bilang seperti ini. Itu ada orang kaya banget akhirnya melahirkan anak yang berkebutuhan khusus. Orang lain bilang mungkin dia bersekutu dengan hantu atau apa, jadi anaknya kayak gitu, atau dia bisnisnya jahat atau apa. Aku sebagai seorang indigo bilang itu tidak seperti itu ya. Jadi memang orang kebutuhan khusus yang dari lahir itu ya memang udah takdir gitu ya, memang udah takdir, dan biasanya Tuhan menitipkan orang-orang seperti itu biasanya ya, tapi nggak semua ya, kepada orang yang mampu gitu loh, kepada orang yang mampu. Jadi biasanya mereka secara ekonomi berkecukupan biasanya gitu teman-teman. Nah, yang punya orang tua, punya anak yang berkebutuhan khusus dari lahir juga disayang ya teman-teman ya. Jangan dijahatin, jangan dilukain, intinya jangan dijahatin lah gitu ya. Jangan teman-teman ya. Aku yakin banget dengan kemampuan aku sebagai seorang indigo ini, benar-benar orang berkebutuhan khusus dari lahir itu auranya itu terang ya, selalu terang ya, dan dijauhi oleh hantu dan makhluk halus. Dan juga aku yakin, ini hanya yakin, aku nggak melihat, ini hanya aku yakin orang seperti itu pasti disayang sama Tuhan atau diperhatikan oleh Tuhan gitu. Jadi kita sebagai orang normal ya, yang diberikan kenormalan dari Tuhan ya, yang baik gitu ya, yang benar, maksudnya yang normal secara fisik dan mental gitu ya. Janganlah melakukan hal-hal yang buruk ya, atau menjahati atau mencurangi orang-orang seperti itu, apalagi menghina atau tertawa nggak jelas gitu ya. Itu jangan dilakukan teman-teman, benar-benar jangan dilakukan gitu ya teman-teman ya. Karena aku pernah dengar ya, ada cerita kayak ada orang berkebutuhan khusus ya, kayak sindrom autis begitu ya, wanita gitu ya, akhirnya itu diperkaos sama orang normal gitu ya, kayak di sungai gitu ya. Itu aku pernah dengar cerita seperti itu. Nah, itu benar-benar sangat menjijikan dan sangat waduh, itu benar-benar aku yakin banget itu hidup orang itu pasti malang sekali gitu teman-teman. Kehidupan selanjutnya itu pasti malang sekali orang pelakunya, orang seperti itu gitu ya. Itu aku cuma mau bilang seperti itu aja gitu teman-teman. Iya, semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya dari video monolog kali ini gitu ya teman-teman. Terima kasih loh udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Jadi aku akhiri aja ya untuk video kali ini gitu ya teman-teman ya. Aku juga mau siap-siap mandi, makan segala macam, beres-beres malam gitu ya. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi ya di video aku yang lainnya.